Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Anto, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya lihat di story WA-nya lagi banyak banget kesibukan di dokumentasi ya Pak ya. Ya Bu, alhamdulillah hari ini sedang banyak job-job yang memerlukan jasa dokumentasi saya Bu. Ya, semoga selalu lancar ya Pak ya. Ya, Bu. Kegiatan di luar sekolahnya kembali nanti kita sambil kegiatan di sekolah juga tidak terlewatkan ya Pak ya. Oke, baik. Kemarin Bapak ada menchat WA saya ya untuk dapat meluangkan waktu hari ini berbincang-bincang. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Kebetulan untuk kelas supervisi Bu sudah dikeluarkan oleh tim kurikulum sekolah, sehingga di sini saya meminta Ibu menjadi kos untuk observasi saya di pembelajaran di sekolah itu. Oh berarti, oh ya kemarin saya juga ada lihat di WA kita ya Pak ya, WA grup sekolah bahwa kegiatan supervisi sudah dijadwalkan di bulan November ini ya Pak ya. Jadi Bapak ingin meminta saya untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Bapak di kelas seperti itu. Baik Bapak, berarti hari ini kita awali dulu kegiatan dengan pra-observasi, di mana tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Pak Anto agar nanti ketika proses pembelajaran di kelas Bapak dapat mengoptimalkan kekuatan tersebut. Ya Bu. Oke Bapak, dari obrolan kita hari ini, tujuan perbincangan kita ini Bapak ingin mendapatkan apa sih Pak? Saya ingin mendapatkan bagaimana cara mengelola kelas untuk bisa menjadikan hal yang menyenangkan Bu. Terus pembelajar juga tidak menonton dan pengen mengaktifkan kegiatan di dalam ruang kelas Bu. Oke, berarti kalau boleh saya catat poinnya di sini Bapak ingin dari pembicaraan kita nanti dapat mencari alternatif solusi mungkin ya Pak ya, terkait tentang pembelajaran menyenangkan, kemudian bagaimana model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran nanti apa ya? Tujuan pembelajaran nanti para siswa bisa menganalisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia Bu. Oke, berarti tujuan pembelajarannya menganalisis ya Pak ya, menganalisis penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya. Itu di kelas berapa kita nanti Pak? Di kelas 11 ruang 3 Bu. 11 ruang 3 ya Pak ya. Oke. Baik, sesuai dengan harapan Bapak setelah perbincangan kita hari ini, Bapak ingin saya membantu Bapak untuk mengembangkan kompetensi apa ya? Oke, nanti saat di observasi Bu, saya ingin bagaimana pengelolaan kelas, pemilihan dan penerapan model pembelajaran juga Bu, dan bagaimanakah untuk membangun keaktifan dan suasana dalam ruang kelas Bu. Oke, berarti ada 3 poin yang saya catat ya Pak ya. Yang pertama dari pengelolaan kelas, kemudian model pembelajaran yang digunakan, dan juga bagaimana strategi untuk mengaktifkan peserta didik ya Pak ya. Oke, baik Pak. Berarti di sini nanti setelah indikator-indikator di atas sudah Bapak sebutkan, Bapak sendiri sudah ada rencana aksi ataupun strategi yang sudah terpikir nggak Pak? Oke, baik Bu. Di pertemuan sebelumnya Bu, sebelum observasi nanti, saya sudah mengadakan perkelompokan Bu secara heterogen Bu. Nah, nanti para siswa akan presentasi Bu dengan tema yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan topik yang berbeda Bu. Topiknya saya bagi dulu, ada yang menceritakan persebaran fauna di Pulau Sumatera Bu, Pulau Jawa, Pulau NTT, Papua, Sulawesi Bu, yang berada di luar di pulau kita Bu, yaitu di Kalimantan, sehingga para siswa bisa mengetahui lebih di luar area Pulau Kalimantan Bu. Oke, rencana yang sangat baik sekali ya Pak ya. Berarti di pertemuan sebelumnya kemarin Bapak sudah membagi kelompok ya Pak ya, membagi kelompok di mana nanti pembelajaran yang Bapak gunakan ingin menggunakan model kooperatif. Oke, kemudian setelah berkelompok ini nanti mereka dikasih tema yang sama ya Pak ya, tema yang sama, kemudian tapi topiknya berbeda. Itu sangat bagus sekali Pak, dengan topik yang berbeda sehingga pembelajarannya itu tidak monoton seperti itu ya Pak ya. Dan anak-anak tadi juga tujuan Bapak agar mereka juga tahu bahwa penyebaran fauna, flora, tidak hanya di Kalimantan tapi juga di luar Kalimantan. Iya, di luar Kalimantan. Oke, sangat baik sekali Pak. Apakah nanti ada kegiatan lainnya lagi Pak selain kooperatif? Kegiatan lain.
melakukan presentasi aja nih Bu. Jangan Presentasi, ya. siswa berkelompok nanti maju satu persatu untuk mempresentasikan persebaran flora dan fauna sesuai dengan topik yang diberikan. Oke, berarti setelah ada kegiatan kolaborasi ini, Ya. mereka nanti akan melakukan presentasi ya Pak ya, Ya. menyajikan hasil yang sudah diskusi mereka yang melakukan. yang di depan kelas, sehingga nanti harapannya juga pasti ini agar keaktifan peserta didiknya dan interaksinya berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Oke, berarti saya catat dulu ya Pak ya bagian itu. Nah, sekarang nanti mereka akan dapat saya bekerja sama menganalisis dan juga menyajikan depan kelas ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, yang ingin saya amati nanti di bagian yang mana Pak? Oh, nanti di Bapak saya minta untuk Ibu mengamati di bagian semua bagian Bu, di bagian pembukaan, bagian inti dan bagian penutup Bu. Apakah yang sudah saya lakukan itu apakah sudah benar, apakah perlu diperbaiki lagi atau bagaimana gitu Bu? Oke, berarti Bapak minta saya untuk mengamati dari seluruh proses pembelajaran ya Pak ya, Ya. dari awal, inti dan juga nanti penutup ya Pak ya, penutup kegiatan, sehingga nanti saya amati bagian-bagian yang sudah baik dan perlu perbaikan ataupun yang perlu ditingkatkan kembali ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik Bapak. Setelah percakapan kita ini dan rencana yang sudah Bapak susun, harapan Bapak saat melakukan observasi nanti apa? Oke, saya berharap dengan adanya observasi ini bisa meningkatkan lagi bagaimana cara saya untuk mengajar Bu, meningkatkan lagi variasi mode pembelajaran Bu, dan bisa nanti tujuan pencapaian pembelajaran bisa tepat sasaran Bu, tepat sasaran dan kelas. Oke, berarti saya juga berharap seperti itu ya Pak ya, Ya, bahwa kegiatan yang Bapak rancang ini Ya. sedemikian rupa ini nanti tujuannya tetap pada sasaran, yaitu Ya. tujuan Bapak tadi Ya. yaitu peserta didik dapat menganalisis ya. Ya, dengan prosesnya strategi yang Bapak gunakan kooperatif dan juga nanti presentasi ya Pak. Ya, oke. Kira-kira Pak, kapan sebagai komitmen Bapak nih untuk melaksanakan aksi ini, kapan waktunya Bapak untuk dapat menyiapkan semuanya Pak? Ya, insya Allah nanti di hari Kamis minggu depan Bu, nanti ada kelas itu di jam 9.10 Bu. Oke, berarti Jam 12 siang. Oke, berarti kita akan masuk di kelas Bapak Ya. itu di hari Kamis Hari ya, Kamis. minggu depan di pembelajaran ke-9 dan ke-10 ya Pak ya. Berarti Ya. itu sekitar jam 1.50 ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Pak? Nah, jadi cukup aja dulu. Oke, berarti dari percakapan ini berarti Bapak sudah menemukan ya Pak ya alternatif solusi Ya. yang dapat Bapak rencana aksinya dilaksanakan di kelas tersebut Iya, ya Bu. Pak ya. Oke, baik Bapak, saya coba cek lagi. Oke, jika tidak ada yang diperbincangkan lagi, berarti kita akan bertemu di kelas nanti ya Pak ya, di Ya, hari Bu. Kamis. Iya. Oke, nanti kita akan mengamati proses pembelajaran Bapak secara Ya. bersama-sama. Semoga lancar ya Pak ya. Ya, Bu. Iya, dan dapat mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan ya Pak ya. Ya, Bu, semoga tidak ada hambatan juga Bu. Amin. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan Ya. observasi nanti sehingga nanti dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak Anto sendiri kembangkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Anto untuk hari ini. Terima kasih untuk hadir di ruangan kelas saya juga hari ini ya. Oke. Selamat pagi Pak. Tadi Bu, ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Oke, selamat siang. Masih semangat ya, berarti ya. Bapak absen dulu untuk hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 30. Baik, Bapak absen dulu. Hadir? Ahmad Dhani, pembelajaran geografi kita sudah sampai tentang kemarin nanti keberagaman keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Oke.
pendiam menjadi seseorang yang sukses. Itu Pak. Oke. Udah? Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Ada? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Sita Isa selaku moderator. Di sebelah kanan saya ada Nurul Hikmah, Rani, Rapli, dan Junaidi. Materi 1 akan dibacakan oleh Nurul Hikmah. Pulau Komodo, Pulau Indonesia, Pulau Gili Motang, dan sebagian kecil sebagai negara dan para Flores dan sekitarnya. Meskipun komodo dikenal sebagai hewan endemis di Indonesia, ciri hewan ini pada dasarnya memiliki lidah panjang, dengan jantan berbentuk berminyak, serta warna kulit abu-abu gelap warna merah. Berikut ciri-ciri komodo yang merupakan hewan endemis hampir punah. Flora khas dari NTT. Cendana bergeser ke bagian bunga. Pohon cendana memiliki tipe bunga majemuk. Bentuk bunganya seperti payung, menggarpu atau malai, dengan hiasan bunga seperti tabung dan berbagai lonceng dengan panjang 1 mm. Presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Sudah, kalau tidak ada, saya akan tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tuh ada kus-kus mirip apa sih kus-kus ini? Beruang ya? Bukan. Iya, ini rakun. Koala ada juga koala, mirip satu saudara kalau Itu spesies. terus ini ada anoa ya. Kayak itu. Mirip apa? Kerbau. Kerbau, banteng, sapi, oke, satu keluarga mereka ya. Pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Ada yang pengen ditanyakan tentang ini? Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang beragam flora dan fauna yang berada di Indonesia, termasuk kita hari ini ada daerah timur semua ya, yaitu di NTT sama di Papua. Yang menjadi hewan yang menjadi berkesan di presentasi yang dua presentasi ini apa? Yang berkesan yang berkesan Waigo, Waigeo. Jadi suara Jawa apa? Komodo. Hantam si spek. Kalau buah, kalau di flora, Manoa ya. Ternyata Manoa itu ciri khas Papua, tapi kita oke. Mungkin itu aja untuk kali ini. Thank you for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selamat siang. Oke, bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir di ruangan ini.
Tujuan kegiatan kita hari ini adalah pasca observasi, yaitu saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait observasi Bapak kemarin. Ya, Bu. Baik Pak, hari ini ngobrolnya santai aja ya Pak ya, tidak usah yang terlalu serius kitanya, karena ini kita obrol kita saja terkait Santai aja, Bu, ya? Iya, kegiatan kemarin Ya. yang sudah kita laksanakan. Ya, Bu. Ya, saya ingin tanya dulu nih, bagaimana perasaan Bapak saat selesai supervisi kemarin? Alhamdulillah lega, Bu. Lega dan sesuai jadwalnya, Bu, ya. Kemarin hari kami di 10 dan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan juga, Bu. Oke, puji Tuhan ya Pak ya, kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak, di sini saya tegaskan kembali tentang tujuan pembelajaran ya Pak ya. Ya, Bu. Di sana Bapak ingin bahwa peserta didik dapat menganalisis penyebaran flora dan fauna di Indonesia Ya. dengan strategi yang Bapak gunakan kolaboratif dan juga presentasi di kelas. Ya, Bu. Oke. Dan area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pada pengelolaan kelas, Ya. strategi pembelajaran, Ya. dan juga keaktifan peserta didik. Ya, Ya Bu. benar begitu ya Pak ya? Ya. Oke, kalau boleh saya tahu dari Bapak sendiri bagaimana Bapak menilai performa Bapak kemarin? Menilai performa saya sendiri cukup baik, Bu. Di itu siswa bisa menganalisis persebaran flora dan fauna, Bu. Terus alhamdulillah juga kemarin siswa di sini juga mengajar secara mandiri, Bu. Jadi tentang persebaran flora dan fauna, terus bisa menyampaikan yang baik. Jadi, baik di depan presentasi. Iya Bapak. Nah di sini juga saya sampaikan ya Pak ya, Ya. bagian-bagian yang akan menjadi pengamatan saya kemarin, ya. Nah di sini sudah ada lembar-lembar pencatatannya Pak ya, dari area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi yang akan Bapak persiapkan ya. Oke Bapak, menurut Bapak sendiri nih, hal yang sudah baik yang sudah Bapak laksanakan di kelas dan juga nantinya perlu perbaikan ataupun tindak lanjut bisa diceritakan Pak? Oke, di hal yang baik aja Bu, ya. Hal yang baik. Peserta didik bisa menyanyikan, Bu, di sejarah mereka bisa menyampaikan peta, ya, Bu, peta daerah masing-masing yang mereka sesuai topik yang mereka dapatkan yang sudah saya berikan. Terus menjadikan flora dan fauna khas daerah masing-masing, Bu. Yang dari kemarin ada dari Papua itu. Flora khasnya itu dari adanya buah merah. Terus di NTT juga ada ada hewan yang mirip dengan kerbau ya, Bu. Kemarin ada anoa namanya, Bu, namanya. Terus kemudian highlight juga kelasnya juga tidak ribut kemarin juga. Tidak ribut, kondusif. Ada juga beberapa respon dari peserta didik ya saat saya tanyakan ini anoa ini mirip siapa, hewan apa? Oh, mereka respon. Ada juga mirip kerbau, ada yang mirip sapi katanya, saya dengar. ada mirip apa, mirip domba, tapi kok aneh. Tapi karena memang kerabat mereka dalam satu marga gitu. Terus yang kurangnya kemarin tuh kurangnya adanya sesi tanya jawab, sehingga mereka cenderung agak pasif, Bu. Kalau kemarin pas ditanyakan saat temannya presentasi, Bu, adakah yang ditanyakan, tapi mereka tidak menanyakan sesuatu, sehingga rasa penasarannya masih agak kurang, Bu. Jadi saya kemarin perlu pemantik juga untuk menggali rasa penasaran mereka. Iya, oke. Terima kasih ya Pak ya sudah menyampaikan hasil pengamatan dari Bapak sendiri terhadap performa Bapak, tentang hal yang sudah baik dan yang perlu peningkatan nantinya Pak ya. Ya, Bu. Apakah saya boleh menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bapak? Boleh, Bu. Oke, baik Bapak. Kemarin Bapak minta saya untuk melihat dari semua proses pembelajaran ya Pak ya, dari awal, inti, dan penutup ya Pak ya. Oke, dalam kegiatan awal di sana sudah sangat baik ya Pak ya, di mana kondisi kelasnya sudah kondusif ketika masuk kelas, di mana Bapak sudah menyapa, melakukan absen seperti kita biasanya. Namun akan lebih baiknya ketika tujuan pembelajarannya disampaikan saat itu ya, sehingga mereka juga tahu apa rencana mereka di kelas tersebut. Ya, kemudian di bagian inti pembelajaran ya Pak ya, di sana Bapak menggunakan strategi kolaboratif dan presentasi. Nah, untuk kooperatifnya sudah terlihat sangat baik ya Pak ya. Nah, itu terlihat saat mereka semua mengerjakan pekerjaan tersebut. Tidak ada yang tidak mengerjakan seperti yang Bapak bilang tadi. Semuanya sudah terkerjakan, dan saat mereka presentasi pun mereka tidak ada yang tidak mau maju. Ya, biasanya kan ada nih yang tidak mau maju seperti itu ya. Tapi anak-anak sudah mau maju ya dengan
kemampuan mereka masing-masing, bagaimana menyampaikan dengan bahasa mereka, Iya. itu sudah sangat baik di kelas ya Pak. Dan hal itu memang merupakan hal yang baik Pak untuk terus dilakukan di kelas karena melatih mereka berbicara di depan umum, Iya. melatih tingkat keberanian, kepercayaan diri, Iya. seperti itu. Nah kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak juga ada ya setelah Iya. mereka perform. Nah Bapak kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Iya. Sehingga mereka dapat berpikir kembali nih, oh iya ya ternyata di Kalimantan seperti ini, Iya. ternyata di provinsi lain seperti ini. Nah itu sudah sangat baik dari Bapak ya Pak ya. Nah namun angka lebih baiknya lagi nanti Pak untuk kegiatan selanjutnya agar tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, bisa aja nanti di awal kita lakukan ice breaking misalnya Pak ya, untuk menyatukan fokus mereka dulu ya, supaya mereka lebih rileks dalam pembelajaran tersebut juga. Oke. Dan juga nanti ketika pembagian peran tadi sudah baik juga ya Pak ya untuk pembagian peran, tapi ketika mereka ingin membagi part mereka masing-masing untuk membaca itu mungkin lebih ditegaskan saja lagi Pak, ketika membaca di depan kelas jangan membelakangi temannya, tapi bisa mendepan apa ya, jadi lebih enak gitu. Oke, kemudian untuk tadi Bapak merasa kurang di bagian tadi jawab ya Pak. Jawab ya. Oke, mungkin bisa saja dibuat seperti ini Pak untuk di awal untuk Di melatih awal, ya. mereka. Menurut pengalaman saya juga ya Pak ya, Ya. ketika saya di kelas Ya. itu lakukan saja dulu misalnya kelompok 1 misalnya maju, kelompok 3 dan 4 harus merespon ya. Nah, jadi mereka bisa memperhatikan temannya juga di depan. Nah, jadi bisa seperti itu Pak sehingga terjadi interaksi. Walaupun di awal itu terkesan seperti kita menggunakan rules ya, tapi tidak apa nanti mereka akan terbiasa untuk mengemuka. Mungkin saja mereka masih malu Pak untuk bertanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk umpan balik juga itu sudah ada kan dari Bapak ya yang berikan umpan balik. Sudah sangat baik sekali umpan balik yang diberikan ya Pak ya untuk peserta didiknya. Nah, tapi angka lebih baiknya lagi nanti Bapak bisa melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kemarin sebenarnya terlewat ya Pak ya. Iya, terlewat. Karena harinya juga siang sih ya Pak ya. Sama-sama sudah siswa lelah, Bapak juga ya. Jadi refleksi pembelajaran itu penting juga ya Pak ya untuk supaya nanti kegiatan berikutnya dapat diperbaiki dengan baik. Oke ya. Bagaimana menurut Bapak pendapat saya? Apakah ada yang kurang tepat Pak? Oke, baik Bu, terima kasih atas apresiasinya dan hasil pengamatan Ibu. Saya juga merasa demikian Bu, dan semoga dari apa hal yang Ibu sampaikan bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang saya lakukan Bu. Seperti itu ya Pak ya. Ya mengembangkan, semoga juga nanti apa yang sudah sama-sama kita praktikkan di kelas ya Pak ya, dan juga saya amati dapat menjadi pengembangan kompetensi untuk Bapak ya Pak ya. Baik Bapak, untuk komitmen itu kan rencana tindak lanjut ya Pak ya, ada hal yang masih perlu diperbaiki. Apakah Bapak punya rencana tindak lanjut tersebut? Rencana tindak lanjut yaitu memperbanyak lagi Bu pertanyaan pemantik Bu, sehingga mereka bisa aktif. Rasa penasaran mereka Bu lebih puas, sehingga mereka bisa tanya jawab Bu sama saya Bu, Pak bagaimana ini Pak, bagaimana itu Pak. Dan halnya kegiatan di luar juga Bu, seperti PNM Bu, terus kemudian komunitas belajar. Mungkin kalau misalnya nanti ada pelatihan nanti saya ikutin untuk meningkatkan lagi kompetisi saya dalam mengajar Bu. Oke, berarti ada beberapa strategi yang Bapak lakukan ya, saya ulang kembali ya Pak ya. Yang pertama berarti Bapak ingin menghadirkan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik di kelas ya, sehingga siswa itu semakin terbuka lagi teman-teman dan rasa penasaran semakin tergugah ya kalau kita ya Pak ya, tergugah. Kemudian Bapak juga akan belajar mandiri melalui PMM terkait pengembangan mandiri untuk peningkatan kompetensi apa ya pembelajaran, dan juga mengikuti secara rutin kegiatan komunitas belajar kita di sekolah ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, berarti saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bukan semata saya sebagai orang yang lebih tahu ya Pak ya, tapi di sini kita sebagai mitra sama-sama belajar, sehingga apa yang menjadi pengalaman saya bisa saya bagikan, dan saya juga bisa melihat pengalaman mengajar dari Bapak yang dapat saya juga nanti gunakan di kelas pembelajaran saya ya Pak ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin ngobrol-ngobrol lagi, jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol lagi ke sini ya Pak ya. Nah, kita sama-sama mengembangkan diri untuk dapat mencetak generasi-generasi yang cerdas. Terima kasih Bapak untuk hadir di ruangan hari ini. Semoga kedepannya kita semakin baik lagi, pengembangan diri kita semakin meningkat lagi. Selamat siang Pak. Siang Bu. Terima kasih Pak Anto.
Baik Pak Anto, tadi kita sudah melaksanakan proses coaching kita ya. Ada 3 tahap dari pra, observasi, dan pasca observasi. Ya. Menurut Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah dilaksanakan coaching seperti ini? Ya, lega Bu. Terus kemudian ada juga rasa santai Bu. Dengan pra coaching ya Bu namanya? Iya, pra-observasi Pra kemarin. observasi kemarin Ibu menanyakan video pembelajaran, terus area pengembangan juga, dan strategi pembelajaran apa yang saya gunakan sebelum observasi Bu ya. Nah, saat observasi juga Ibu itu juga santai Bu, santai, tidak apa ya, menegangkan saya di depan Bu, jadi saya bisa relax, sangat santai. Dan setelah observasi yang kita lakukan dulu itu ini penyampaian Ibu juga sangat tidak terlalu baku Bu, sehingga bisa saya terima Bu dengan apa ya, dengan santai juga Bu, dengan santai dengan semua yang Ibu bilang tadi. Alhamdulillah sudah tertanam di otak saya. Oke, terima kasih ya Pak ya, untuk Ya. untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah proses coaching ini. Iya. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama.